Jadi dalam kehidupan sekarang sudah menemukan real Leonie? Saat ini ya. Jadi kalau dulu kecil kesannya aku pecucilan, seneng tampil atau apa, seiring bertambahnya umur dan berjalannya waktu, itu apa ya, bertolak belakang gitu. Aku kayak nggak gitu suka jadi pusat perhatian atau apa gitu-gitu. Mungkin itu juga sebabnya aku beralih ke belakang layar. Terus atau mengurangi, maksudnya itu keputusan yang dibuat pada saat itu memang berdasarkan apa yang aku rasain gitu. Kalau emang aku udah nggak enjoy, ya udah ngapain harus diterusin gitu. Toh apa sih, aku nggak nyari popularitas, aku nggak nyari banyak uang atau apa dari situ gitu kan. Maksudnya nggak juga yang nggak utama di situ. Aku masih lebih nyari pengalaman, terus klise sih mungkin, nyari pengalaman dan kepuasan. Ya maksudnya kalau aku acting itu aku masih nyari pembelajaran diri dan sebagainya. Pada saat aku udah nggak dapetin itu, karena sinetron stripping itu kita nggak dikasih, ibaratnya nggak dikasih waktu untuk explore gitu. Yang penting mereka kelar cepet, hafal dialog, industri, udah kan? gitu kan. Jadi ya kenapa aku harus ngerjain sesuatu yang aku nggak suka gitu kan. Toh selama aku masih punya waktu bisa ngerjain hal yang aku suka, aku nggak mau buang waktu aku untuk hal yang nggak bisa. Karena masih sendiri mungkin bisa begitu ya. Untuk yang udah punya pasangan mungkin mau nggak mau mungkin beda. Prioritas beda. Kalau yang sebelah kiri bagaimana? D ini udah di ujung dari tadi nih. Udah di ujung. Yang mau ditanya kenapa? Ditanya juga dong pasangan iya. itu pas aku doang. Nah, saya pertanyaannya gini, sudah menemukan indera yang sesungguhnya? Oh iya. Sudah. Seperti apa indera sesungguhnya? Ya seperti sekarang ini. Seperti apa digambar? Seperti sekarang tuh kayak apa? Lebih apa adanya, lebih tidak mencemaskan segala sesuatunya secara berlebihan. Biarlah hidup mengalir seperti apa adanya. Kita mungkin boleh, saya nggak mau yang terlalu berpikiran rumit kayak dulu ya. Saya takut dengan anggapan orang A, B, C, D, terus juga pandangan orang apa segala macam. Pokoknya intinya sekarang apa yang saya lakukan toh tidak merugikan orang lain. Saya selalu ikhlas, bukan ikhlas, berusaha untuk baik pada semua orang. Tapi karena memang kita tinggal di industri seperti ini, di mana kita jadi sorotan, jadi biarkanlah tanggapan orang bermacam-macam. Toh baik buruk dalam hidup itu pasti ada hikmahnya. Jadi ya saya pikir saya bukannya mengharapkan sesuatu yang buruk gitu kan kalau sekarang ini. Tapi adapun kejadian buruk saya syukurin, karena dari kejadian buruk saya lebih banyak belajar tentang hidup, lebih nyantai sih Om. Lebih nyaman ya sekarang. Lebih nyaman. Sam? Ya, kalau ketenangan. Lebih tua. Ketenangan iya kelihatan kok Sam. Beda banget kalau dulu mah nggak bisa diem. Ini terus begini sini ini beda deh tadi tenang. Ini yang sebelah sini abang nggak bisa diem emang. Kalau ini baru cicilan kalau saya sih Om. Yang dua ini duduk dengan mantap tenang gitu. Kalau gue udah begini gitu. Angle masih banyak dia soalnya gitu. Nggak, kalau tenangnya satu visi sama Indra emang ya melalui berjalannya proses waktu emang kita harus lebih dewasa. Kita setiap orang nggak bisa dituntut harus dewasa, harus bertanggung jawab, enggak. Itu dari pengalaman hidup kita sendiri dan reaksi kita kepada masa lalu kita, dan untuk masa sekarang dan untuk yang akan datang bagaimana gitu. Nah jadi soal ketenangan dan bertanggung jawab dan dewasa, saya rasa saya udah menemukan saya yang sebenarnya sekarang, dan pasti ingin lebih terus berusaha, lebih terus berdoa dan mendekatkan diri sama Tuhan gitu aja. Wah, Irgi mangkuk-mangkuk aja. Tepuk tangan boleh lah. Teman kita udah lebih mature, udah lebih calm gitu kan. Kalau lu gue salamin karena lu jarang tepuk tangan buat orang. Iya. Welcome to the real world. Ini kalau ini tos. Gi, dia udah punya bututik ya, udah lebih mapan. Semua juga mapan. Tapi mungkin udah lebih apa ya? Terus pencapaiannya dalam kehidupan mungkin. Nah, bukan usia ya Gi? Iya. Belum juga. Belum lah, anak-anak masih kecil-kecil. Goalnya belum Goalnya apa sih? Goalnya Irgi apa sih? Sebenarnya sih kalau untuk pribadi, saya jujur aja menjalani hidup ini kurang lebih kayak orang tua almarhum. Jadi cuma pengen yang terbaik aja. Yang terbaik itu memang sebenarnya itu general, tapi
ada 2 yang terbaik itu. Jadi kayak ini akan saya terapkan kepada anak-anak saya. Saya hanya meminta untuk yang terbaik untuk anak-anak saya. Yang terbaik itu adalah baik mereka atau berhasil berhasil dunia dan juga akhirat. Itu juga goalnya saya. Jadi susah ya kalau misalnya kita mengejar goal yang terlalu muluk. Kita pengen jadi kaya atau miskin itu yang nentuin yang di atas. Karena rezeki itu kan memang yang nentuin yang di atas gitu. Jadi nggak akan salah alamat. Jadi saya pikir ya saya cuma berusaha aja yang terbaik untuk diri saya dan juga keluarga saya. Terus sambil berdoa. Cuma segitu aja. Soalnya nggak mau terlalu rumit. Kalau bikin complicated sendiri malah jadinya nanti nggak akan keluar rumah udah rumit soalnya macet. Kita nggak tahu hasil akhirnya kayak gimana kan. Betul. Jalanin aja berarti kan. Leoni? Ini yang kepala 3 pada serius-serius banget ya. Iya, serius banget ya. Serius. Sambil senyum loh gitu. Kalau yang udah punya buntut mungkin lebih serius kali ya. Kalau aku sih bersyukur aja lah. Bersyukur punya keluarga yang support apapun yang aku lakukan, dan bersyukur bisa melakukan apa yang aku senengin gitu. Karena aku ngeliat banyak temanku yang terpaksa harus melakukan pekerjaan yang mereka tidak sukai hanya demi tuntutan nafkah atau apa gitu. Teman-teman masih melakukan pekerjaan yang sukai kan? Dan itu juga mungkin masih melakukan pencarian ini itu bla-bla. Aku udah di tahap yang mensyukuri, terus menerima aja apa yang ya kalau memang rezekinya segini ya udahlah, nggak usah muluk-muluk. Terus juga selama kita keluarga happy, cukup dan sebagainya. Terus selama aku nggak menyakiti keluarga dan sebagainya, jadi aku sih udah di tahap yang bersyukur aja aku bisa. Nggak takut mamanya marah lagi kan, dia udah besar ya. Nggak dong. Lagu maksudnya. Betul. Lagu. Oke, saya punya kuis di sini untuk mendapatkan buku Just Alvin yang kedua ini. Ini gampang sekali. Di antara 1, 2, 3, 4 orang yang ada di sini, mana yang usianya paling dewasa? Mana yang usianya paling tinggi? Dalam, Bos. Ya, 1, 2, 3, 4. Gak usah kesenyum dulu, Dra. Belum, Dra. Penonton 1, juga 2, 3, 4. Saya nggak mau bilang unsur deh. Yang paling tinggi lawas. Usianya. Nah, itu bagus tuh kata-katanya itu harus dicatat loh. Harus di-highlight itu. Iya. Paling dewasa. Iya. Ya, Iya kan? Bukan yang tua, bukan. Tapi pemilihan kata-katanya itu. Itulah perbedaannya. Kalau yang paling tua udah tahu jawabannya siapa ya Om ya. Oke, orang yang dewasa itu tahu bagaimana cara memilih kata-kata. Bukan saya ngomong ya. Oke, kirimkan jawabannya melalui Twitter ya, silakan di tweet aja di @JustAlvinMTRTV ya. Just Alvin biasa silakan lihat di televisi, Just Alvin MTRTV, atau bisa ke account saya juga. Ke account mereka juga boleh saya gitu. Boleh jawab ya? Boleh. Gak usah jawab, juga kasih buku kok nanti. Kandidatnya cuma kita bertiga aja. Hanya berempat. Berempat. 1, 2, 3, 4. Berapa aja? Berlima aja. Jangan berhitungan kalau Leoni. Ketahuan kalau dia umurnya di bawah kita. Maksudnya kita pengen ngajakin hostnya juga. Ngelewatin seberapa abadnya berapa tahun yang lalu. Kirimkan secepat-cepatnya untuk mendapatkan 2 buah buku The Storybook of Just Alvin yang kedua ya. Oke, terima kasih banyak Indra udah hadir di sini. Sama-sama. Sam terima kasih, Gi terima kasih, Leoni terima kasih, dewasa semua hari ini. Saya senang banget lihat gayanya. Kamu tenang sekali tadi. Kamu cuma mau kita udah kayak band metal hitam-hitam semua. Iya loh. Dewasanya. Satu angkatan begini. Kompak. Mudah-mudahan saja apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berempat, sekaligus membuat rasa kangen Anda terhadap mereka terobati, ya kan? Masih tayang kok, masih tampil. Oh, pasti.